97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Selamat siang Dusana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam berita daerah Jo Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hariku, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Pemkab Agam melalui Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga menggelar pelatihan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerjunkan tim Dinas Pertanian ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan Jo ternak pasca banjir bandang. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikolah Barito Minang nan pertama. Pemerintah Kabupaten Pemkab Agam melalui Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga di Separpora menggelar pelatihan bagi ratusan wira usaha muda. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga di Separpora, Kabupaten Agam menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dayo saing wirausaha muda 2026 di salah satu hotel Tanamo di Lubuk Baswang. Pelatihan itu diikuti saratui peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam dan dibagi dalam 2 angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada sabale hingga 3 bale Mei 2026. Saratu angkatan kedua pada 8 bale hingga 20 Mei 2026 pada pelaksanaan perdana. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta. Bupati Agam dan diwakili oleh Kapalo Disparpora Agam Hasman Zaini mengatakan, pelatihan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda dan kreatif, inovatif, serta mampu bersaing di era ekonomi digital. Menurutnya, Kabupaten Agam memiliki potensi gadang di sektor pertanian, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, jo budayo, dan dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif bagi generasi muda. Pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu komitmen adalah melalui program Bulan Merah Indonesia, sebuah gerakan untuk melahirkan anak-anak muda agar berani bermimpi, berani memulai dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Anak muda ini harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Hasman Zaini mendorong peserta memanfaatkan teknologi jo media sosial untuk mengembangkan usaha berbasis digital. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Wakil Wali Kota Wawako Pariaman Mulyadi mengatakan kejuaraan Karate Fun Wali Kota Cup 2026 dengan peserta mencapai 580 karateka dan diselenggarakan di daerah itu dapat mendongkrak perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Mulyadi menambahkan konsentrasi massa yang berasal dari 27 kontingen di Provinsi Setampe berpusat di Gor Rajo Bujang di Kelurahan Karanawa, Padu 6 Bale dan 7 Bale Mei sehingga secara langsung dapat meningkatkan daya beli terhadap produk-produk UMKM mulai dari sektor kuliner hingga jasa penginapan. Dirinya menyalahkan fasilitasi berbagai kegiatan olahraga jo pemerintah daerah Setampe memiliki 3 tujuan utama dan saling berkaitan, yaitu peningkatan prestasi atlet, memperek silaturahmi, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dusana Pandaga, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerjunkan tim Dinas Pertanian ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan jo ternak pasca banjir bandang demi memastikan pemulihan sektor pertanian berjalan tape sasaran. Berikut laporan Irsyad.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian melakukan pendataan serta verifikasi terkait dampak bencana banjir bandang pada sektor pertanian di wilayah yang terdampak. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Sri Mulyani menyampaikan bahwa proses pendataan itu dilakukan secara detail dan akurat agar bantuan yang disalurkan nantinya dapat tepat sasaran sesuai kondisi real di lapangan. Pihak administrasi daerah menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat selama masa tanggap darurat untuk memastikan seluruh pemulihan warga berjalan dengan optimal. Objek yang menjadi fokus pemeriksaan tim di lapangan mencakup lahan persawahan, tanaman pertanian, hewan ternak, hingga berbagai sarana pertanian lainnya yang ikut diterjang bencana hidrometeorologi itu. Dalam prosesnya, tim dari Dinas Pertanian menyisir beberapa lokasi bencana untuk mengecek langsung kondisi sawah yang terendam serta lahan pertanian yang mengalami kerusakan. Selain memeriksa lahan, petugas juga memeriksa kondisi hewan ternak milik warga yang terdampak langsung oleh terjangan banjir bandang. Maka kami dari Dinas Pertanian beserta personel penyuluh dari Kementerian Pertanian langsung melakukan pendataan. Jadi sampai dengan saat ini data yang dikumpulkan oleh petugas kami di lapangan, luas lahan pertanian terdampak banjir itu ada 200,20 hektar. Kemudian ada ternak ayam sekitar 2.300 ekor, ternak sapi 1 ekor, ternak kambing 4 ekor. Kemudian juga ada infrastruktur pertanian yaitu mulai dari irigasi tersier, kemudian jalan usaha tani, kincir air, dan lain sebagainya. Jadi pada saat ini kami melakukannya ground check ya, cek kembali dari data yang disampaikan kawan-kawan. Kemudian kami melakukan kajian kira-kira bantuan atau program apa yang bisa diberikan untuk lahan terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar komit aksi nyata ini diambil sebagai bentuk upaya untuk percepatan penanganan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan program bantuan dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Irsyad melaporkan. Kementerian Pariwisata dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kementerian Pariwisata Kemenpar Republik Indonesia bakal melakukan pendampingan di Desa Wisata Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, dalam mengembangkan destinasi dan meningkatkan sumber daya manusia di daerah itu. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Agam Kasman Zaini mengatakan, tim dari Kemenpar turun untuk melakukan pendamping. Kasman Zaini menambahkan, program pendampingan Desa Wisataku merupakan wujud apresiasi atas prestasi Nandi Raya Desa Wisata Koto Gadang dalam ajang Wonderful Indonesia Award sub bidang destinasi pada 2025. Bersama pedagang, Pemprov Sumbar sambut meriah ditunjuknya 3 media pemerintah termasuk RRI sebagai penyelenggara pemegang hak siar telesterial audio radio pada Piala Dunia 2026. Berikut laporan Joni Marbeta. Kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng bersama RRI dengan masyarakat, dan mungkin juga ada Pak Gubernur. Ditunjuknya 3 media pemerintah termasuk stasiun LPPRRI sebagai pemegang lisensi hak siar tunggal telesterial audio radio di Indonesia, kini pada pelaksanaan World Cup Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung sebalik Juni 2026 diapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi itu disampaikan di Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Dr. Kandidat Maida Nur SHMM saat ditemui RRI di Bukit Tinggi. Lebih lanjut, Maida Nur menyebutkan dipercayoinya hak siar Piala Dunia 2026 kepada RRI menjadi kesempatan gadang bagi masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia secara murah dan meriah. Dirinya juga berharap dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nantinya RRI dapat menggelar kegiatan nonton bareng nobar bersama masyarakat, bahkan melibatkan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, siaran Piala Dunia 2026 akan dapat dirasukan secara masif di masyarakat, khususnya para pecandu sepak bola mania di Sumatera Barat. Oh iya, betul. Pertama, kita mengapresiasi ini sebagai pemegang hak siar RRI, tentunya kita sangat mengapresiasi hak siar ini didapatkan oleh lembaga penyiaran yang merupakan representasi dari negara Republik Indonesia. Dengan begitu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama mendapatkan perhatian dan hak siar ini di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebuah momentum yang sangat ditunggu masyarakat dan menjadikan ini hiburan murah meriah, hiburan yang menjadi sebuah hal yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat kita
di tingkatan dari desa, kelurahan dan nagari hingga tingkatan di kota tentunya. Ya, tentunya RRI memberikan sebuah siaran-siaran yang betul-betul direpresentasikan oleh masyarakat. Dan kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng bersama RRI dengan masyarakat, nanti dengan jok-joksnya, dengan mungkin juga ada Pak Gubernur. Ini betul-betul masif dirasakan oleh masyarakat, RRI hadir berada di tengah masyarakat. Siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI nantinya akan menjadi momentum penting bagi masyarakat pecinta bola untuk menikmati atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat. Joni Marbita mengemban untuk berita Minang Peru siang hari ko. Sebanyak 580 karateka dari 27 kontingen Sumatera Barat mengikuti kejuaraan Karate Fun Wali Kota Cup 2026 dan dilaksanakan di Gedung Olahraga Gor Rajo Bujang, Kelurahan Karanaua, Kota Pariaman. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan kegiatan tasabui merupakan salah satu program unggulan pemerintah kota Pemkot Pariaman, yakni sport turis atau olahraga wisata guna mewujudkan 3 tujuan utama, yaitu peningkatan prestasi generasi muda, menggerakkan roda ekonomi masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi. Wako menyampaikan kegiatan keolahragaan berkontribusi nyata untuk menekan angka kenakalan remaja dan kian hari kian mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan keolahragaan adalah menjadi rutinitas serta masuk dalam skala prioritas Pemkot Pariaman. Manajemen Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP ajukan keberatan ke PSSI takai gagal lolos ke putaran nasional Liga Ampek musim 2025-2026. Berikut laporan Nofri. Indak masuknya Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP ke daftar tim nan lolos ke putaran nasional Liga Ampek musim 2025-2026 menimbulkan tanda tanya besar. Wakil Manajer PSPP Padang Panjang Dedi Adrian menyampaikan bahwa manajemen PSPP telah resmi mengajukan surat keberatan sekaligus meminta klarifikasi kepada PSSI terkait dasar perhitungan koefisien penentuan tim peserta nasional. Surat bernomor 33 /PSPP strip PP /5 /2026 tanggal 13 Mei 2026 itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum PSSI di Jakarta, serta ditandatangani oleh Ketua Umum PSPP Irsyad Hanif. Dalam surat tasabui, PSPP mempertanyakan keputusan yang menyebabkan mereka gagal lolos, padahal tim dinilai telah menjalani kompetisi jumlah pertandingan yang cukup panjang, serta persiapan maksimal saja awal musim. Dedi Adrian menjelaskan, kompetisi Liga Ampek Sumatera Barat diikuti 10 tim sistem kompetisi panuh satu putaran. Dilanjutkan semifinal home and away, serta final single match. Dirinya menyebut tim yang mencapai ampek besar harus menjalani hingga 2 balik pertandingan sepanjang kompetisi. Namun demikian, Dedi Adrian menyoroti adanya sejumlah provinsi lain yang mengirim lebih dari 1 wakil ke putaran nasional. Beberapa contoh yang disampaikan meliputi Liga Ampek Papua Barat Daya, dan hanya diikuti 6 tim namun meloloskan 2 wakil ke nasional, jo total 6 pertandingan. Liga Ampek Kalimantan Barat jo total 7 pertandingan hingga final, Liga Ampek Papua Tengah dan hanya memainkan ampek pertandingan sampai final, serta Liga Ampek DKI Jakarta jo total 7 pertandingan bagi tim yang lolos. Untuk bisa lolos ke putaran nasional, satu klub harus mengikuti pertandingan sebanyak 12 kali. Jadi PSPP dan PSP Padang itu sampai final itu telah melaksanakan 12 kali. PSPP kecewa kenapa Papua Barat Daya yang hanya pengikut pesertanya tidak sampai 10 melaksanakan pertandingan hanya 7 kali sampai ke final, bisa meloloskan 2 perwakilannya dari Papua Barat Daya dan juga dari Papua Tengah hanya ada 6 wakil dan jumlah pertandingannya tidak sampai 10, tapi juga bisa mengutus perwakilannya 2 dari Provinsi Papua Tengah dan juga dari Kalimantan Barat. Jumlah pertandingan juga sampai 10, tapi juga bisa mengutus 2 perwakilan Barat. Berdasarkan kondisi tasabui, pihak PSPP meminta PSSI memberikan penjelasan terbuka terkait dasar perhitungan koefisien 60 tim yang lolos ke putaran nasional, khususnya bagi tim non-juara tingkat Asprof. Polemik atau kekecewaan PSPP Kota Padang Panjang, kenapa kita Sumatera Barat menyelenggarakan pertandingan sebanyak 12 kali diikuti oleh 10 tim, tetapi hanya 1 perwakilan. Jadi kita sudah melayangkan surat ke PSSI Pusat, kekecewaan kami
dan kami sampai saat ini masih berharap surat yang kami layangkan, dan kami juga mendorong Asprov Provinsi Sumatera Barat juga menyurati PSSI Pusat terkait dengan pusat dengan kekecewaan kami ini, kami bisa untuk tetap tampil di tingkat nasional putaran Liga 4 ini, karena kami PSPP telah melakukan persiapan kurang untuk mengikuti putaran nasional, dan pemain sudah kita kontrak, dan bahkan pemain sudah kita beri panjang sebesar 35% dari nilai kontrak. Nah, jadi kalau seandainya PSPP kita tampil di tingkat nasional, sangat merugikan kepada kami PSPP. Dedi Adrian menambahkan, surat keberatan yang diajukan bukan bertujuan mencari polemik, melainkan untuk menapikan kejelasan regulasi serta rasa keadilan bagi seluruh peserta kompetisi. Dirinya juga menyambut segala persiapan telah dilakukan, mulai dari pembinaan pemain, program latihan, hingga dukungan masyarakat yang menjadi motivasi besar bagi PSPP untuk dapat tampil di tingkat nasional. Nofri melaporkan. Dusana Pendaga, sekian berita daerah dalam Balsemina untuk siang hari ko, Selasa 9 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.